Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Barang TV dan Nusantara tentunya yang berada di rumah pada saat ini, tentunya kita kembali lagi dalam program Salam Rayo. Dan di Salam Rayo kali ini kok kita hadir langsung berkunjung ke pendopo rumah dinas Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Dan hari ini kita langsung bersama sosok seorang yang biasa disingkat Ajo JKA, Ajo John Kennedy Aziz atau Bapak John Kennedy Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ini Bapak Izin. Ya, selamat hari Pak Bupati. Dan Ibu Nita juga hadir bersama kita, tentunya yang hadir bersama kita pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bersama Pak Bupati dan beserta Ibu. Sehat Pak? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ibu gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Ini sama-sama putih, cerah, semangat. Iya. Hari ini. Sama aja baju Hendri. Sama, karena Pak tadi seragam ya. Iya. Kalau Idul Fitri identik dengan putih-putih. Iya, siap. Baik. Bu, di momen yang hari spesial, mohon izin kami hadir di sini. Memang di sela-sela kesibukan Pak Bupati, open house dan sebagainya di hari ini, tentunya menerima kunjungan kita juga ingin bincang-bincang sedikit seperti apa aktivitas suasana Lebaran seorang JKA bersama istri dan anak-anak beserta keluarga di momen yang fitrah ini. Dan tentunya sebelum kita masuk bincang-bincang tertentu ini, Pak Bupati, momen yang spesial hari ini memaknai Idul Fitri 1400, apa yang tentunya yang kita bangun semangat di Pertama, Hen, makasih atas kehadirannya. Terima kasih datang ke rumah dinas Bupati atau rumah rakyat di hari yang fitri ini. Terima kasih banyak. Cuman ada satu agak kekurangan kami, Hen. Keluarga saya kan banyak di luar, Hen. Iya. Jadi saya sama anak bungsu aja sekarang. Sama anak yang paling kecil. Yang paling kecil Aisyah. Yang Fakultas Kedokteran UI, ya. Sedangkan dua anak saya yang lainnya sekarang lagi tidak ada di sini. Oh gitu. Yang paling gede kan di Amerika, ya, sama cucu saya di situ. Momen spesial hari ini kita kan langsung disiarkan nih Pak. Mudah-mudahan nih nonton yang berdua lagi ini bisa streaming di YouTube. Iya, siap. Langsung bisa Terima menyaksikan kasih. apa pesan dari pakai panggil biasa Papa Mama. Ayah bunda. Ayah sama bunda. Iya. Panggil ayah sama bunda. Iya. Pesan ayah di bunda di hari yang fitrah ini. Ya, Pak. khusus buat anak saya di Amerika, buat Kak Oki dan Kak Hilmu serta Naila Mikaela, cucu-cucu saya yang cantik, dan Desmal sama Evi, cucu saya Kamila dan Arsya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Doa Ungku sama Ninin dari Pariaman, semoga kita semuanya sehat. Amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nanti Ungku pasti datang ke sana. Insyaallah. Mungkin Ninin ya. Ninin. Iya. Ninin mungkin di hari yang fitrah ini sebelum kita bincang-bincang ini, Iya. mudah-mudahan keluarga semuanya yang Ya, untuk cucu-cucu Ninin, anak-anak, menantu, dari jauh kita hanya mengirimkan doa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semua. Doa bunda, doa Ninin selalu untuk kalian semua. Amin. Oke, baik. Sudah sama cucu, anak dan semuanya. Sekarang pertama mengikuti Lebaran Idul Fitri sebagai seorang bupati, dan tentunya momen hari ini juga sebagai tidak hanya bersama istri tapi bersama masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Banyak nih pemirsa perantau kita dan sanak kita Padang Pariaman. Kira-kira sebelum kita bincang-bincang, apa yang ingin Bapak sampaikan dulu kepada semua perantau yang baru datang dari rantau pulang ke Kabupaten Padang Pariaman dan sebagainya, apa mungkin seluruh masyarakat kita di area kita ini. Baik, Henry, makasih. Selaku Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, tentu saja di momen yang fitri ini saya dan istri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi berkaitan dengan tentu
Idul Fitri di Kabupaten Padang Pariaman saya lihat luar biasa jalan macet kan, ya banyak perantau-perantau ya yang datang dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, Medan, Pekanbaru. Saya lihat mobil di jalan itu berseliweran, mobil plat P, plat D, bahkan ada plat L, BM, wah BM banyak sekali, BM paling banyak ya. Saya mengucapkan selamat datang di ranah awak di kampung ya. Semoga momen Idul Fitri ini bisa bermanfaat, bersilaturahmi dengan sanak saudara ya, lepas kangen-kangenan ya. Tentu ya, kami berharap juga ya supaya membelanjakan uangnya di Kabupaten Padang Pariaman, supaya perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman akan terangkat ya. Kita sekarang lagi sama-sama membangun, dan insya Allah Kabupaten Padang Pariaman ke depan kita perbaiki, tempat wisata kita akan perbaiki, jalan-jalan kita akan perbaiki, jembatan-jembatan yang putus juga akan kita berupaya kita sambungkan kembali ya. Saya akan baru, kalau dinas katakanlah baru 25 harian ya. Sebenarnya timingnya juga kurang tepat, tetapi kami tetap semangat karena bertepatan dengan kami menjadi bupati. Ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 efisiensi. Tapi kami nggak takut sama itu. Kita optimis, kita melakukan inovasi-inovasi, cari akal bagaimana supaya bisa membangun Kabupaten Padang Pariaman. Mantap. Mudah-mudahan semangat doa optimisme di Idul Fitri sama dengan semangat Henry ketika masuk pertama tadi. Siap, harus semangat. Dan tentunya bersama Ibu, aku ada yang lain di sana. Bersama Ibu Ketua TPPKK yang baru, Ibu Nita, dan tentunya momen yang berbeda pada hari ini, Bu. Memang kan momennya berbeda daripada sebelum-sebelumnya nih. Sekarang jadi Ibu Ketua PPKK miliknya ibu-ibu masyarakat Padang Pariaman. Gimana, Bu, Idul Fitri ini? Idul Fitri ini ya, pertama kami mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Amin. Dan dilimpahkan rezeki seluas-luasnya untuk masyarakat Padang Pariaman. Jadi untuk pertama kalinya memang saya menjadi Ibu Bupati, Ibu Tim Penggerak PKK. Memang tentunya adalah untuk masyarakat Padang Pariaman, khususnya adalah memang untuk memberdayakan perempuan dan ibu rumah tangga. Jadi pertama memang 25 hari kerja kami baru, tapi kami kemarin sudah melakukan kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat di daerah Toboh, dan memang kami baru mengadakannya adalah 2 kali karena keterbatasan waktu dan keterbatasan dana. Jadi ada di daerah Toboh yang kami lakukan dari PKK, dan di daerah Campago. Di 2 tempat itu adalah memang murni adalah inisiatif dan inisiasi dari ibu-ibu pengurus PKK. Karena adanya efisiensi, anggaran belum ada, PKK namanya saja PKK, tapi memang anggarannya belum ada. Jadi kami berinisiatif iuran. Iuran kami antara pengurus. Kemudian kita melakukan bisa memberikan voucher kepada masyarakat. Jadi mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kami bekerjasama dengan Bulog, mendatangkan pasar murah, kemudian kami ditambahkan voucher, dan untuk petani di sekitar kami berdayakan juga. Jadi petani, peternak silakan berjualan di situ. Gitu. Jadi mereka tidak melalui pengepul. Jadi kami dengan pasar murah ini dua-duanya diuntungkan. Berarti kita langsung masyarakat dan juga petani atau kami memutus rantai. Jadi mereka tidak menjualnya ke pasar, kami mendatangkan pasar di sekitar itu. Jadi memang tempatnya memang umum. Kalau untuk daerah yang lain itu memang kami inisiatif dari wali nagari dan masyarakat di sekitarnya.
datang, kami hanya memberikan berbentuk dukungan. semangat dan dukungannya. Di tempat yang lain juga dengan dimulainya kegiatan kami PKK, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat sebagai inisiatif masyarakat sendiri, dan kami memberikan dukungan dan supportnya. Oke, baik. Tahan dulu Bu, sebentar. Kembali lagi mungkin ke flashback. Keluarga mungkin sedikit. Oh, flashback. Iya. Oh, mungkin ini dulu lah. Selama 25 hari Bapak menjadi bupati dan pegawai masyarakat. Ini waktunya nih jujur ya Bu ya. Waktunya Bapak ini lebih banyak kemana kira-kira? Banyak bersama masyarakat kita atau bersama Ibu? Coba jujur ya Bu. Iya, bersama masyarakat. Sama masyarakat. Saya merasa kalau saya juga memang sebetulnya sibuk. Iya. Iya, jadi juga saya jalan, Bapak juga jalan. Oh, Jadi kami sama-sama jalan. kamar, Iya. kami punya kunci 2. Oh, kamar punya kunci. Iya. Ini langsung pemirsa. Ya, jadi kamar ini saya punya kunci 2, karena satu dipegang Bapak, satu dipegang saya. Iya. Karena pagi kami kadang saya berangkat duluan, Bapak belakangan, atau sebaliknya. Pulangnya sama juga begitu. Berarti sama-sama sibuk. Ya, jadi kami ikuti, karena juga memang saya di rumah kan memang tidak ada anak ya yang tinggal di sini, karena anak yang paling kecil kan memang tinggal di Jakarta karena koas sebagai kedokteran, Fakultas Kedokteran UI. Jadi memang otomatis kami hanya berdua di rumah. Jadi di rumah di sini, di rumah dinas. Jadi kamar pun akhirnya jadi kami tidak bisa nitip-nitipkan kunci gitu. Jadi kami masing-masing membawa kunci. Bawa kunci. Kalau biasanya kalau di kampung-kampung pemirsa kita dan sana kita titip di bawah pot biasanya. Justru itu, karena tidak ada isinya, jadi tidak ada itunya kalau apa pot dan ini. Dulu selama Ramadan berapa kali berbuka barang bisa dihitung? Wow. Kalau misalnya berbuka bareng bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Ya kalau Itu hanya mungkin berdua, enggak. Kayaknya kecuali hari Minggu ya waktu itu ya. Sabtu Minggu lah. Ada. Sabtu Minggu. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat, kalau di luar, kalau misalnya kita bersama-sama ya bersama masyarakat. Luar biasa. Buka bersama dengan ini. Atau bisa jadi di tengah jalan selisih antara BA17 dengan BA1 Itu pernah. sering terjadi. terjadi. Itu sering terjadi. Jadi ya kadang-kadang saya datang, Bapak datang, saya pergi, Bapak juga pergi, Oh, tapi gitu. dengan 2 mobil yang berbeda. Iya kan selisih ya kan. Ya. Sampai tangannya Ya. gitu. Oke, luar biasa. Pak John Kennedy Aziz atau Siap. Ajo JKA bersama Ibu Nita. Ini kita nantilah bicara-bicara program ini udah pasti Siap. akhir. Ini boleh tahu udah berapa lama Menikah. bersamaan ini? 38. 36. 36. Pokoknya menikah tahun 89. 88. 28. Jadi berapa itu? 36. Iya. 36. 36 nomor 36 tahun Iya, membina kali rumah tangga. bersama. Amin ya Allah. Biasa saling support. Amin. Berkahnya luar biasa banyak. Ini kalau dari Ibu sendiri sosok Pak JKA ini seperti apa? Kira-kira? Sosok lelaki yang seperti yang bagaimana? Oh, seorang Ini jujur ya Bu. Ya. seorang JKA itu adalah seorang suami yang seorang ayah yang konvensional. Oh, salah. Jadi bukan yang mungkin Modern. bergaulnya terlalu apa tuh enggak. Enggak. Jadi memang konvensional. Jadi mungkin dia melihat bahwa seorang bapak, seorang suami melihat sosok kedua orang tuanya atau orang tua zaman dulu mungkin ya. Zaman dulu. Jadi memang sosoknya adalah konvensional, di mana seorang suami dan seorang istri atau seorang anak sesuai perannya masing-masing. Salat jamaah. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau seorang ayah konvensional, bapak konvensional kan seperti itu kan? Ya. Pulang harus ada waktunya. Kalau misalnya subuh ada di rumah, Ya. sholat berjamaah. Oh. Kemudian kalau yang bisa dilakukan adalah sholat subuh berjamaah. Tapi kalau udah sholat yang lainnya, nah mungkin sudah Karena kesibukan masing-masing. seperti itu. Tapi kalau weekend pasti ya inilah seorang bapak konvensional minta semuanya kalau ada di rumah yaitu berjamaah. Oke. Beliau sebagai imamnya. Sebagai imamnya dan juga bestie terbaik Ibu ya. Oh ya, penuh dengan romantika dan dinamikanya ya. Iya. Pak JKA ini kita maunya tahu dulu gimana caranya. Ibu dulu atau Bapak dulu yang Kayaknya lagi? ya. Di mana? Teman kuliah. Oh, teman kuliah. Oh, jadi yang mulai pertama Pak JKA yang Kayaknya nembak duluan ya. Oh, Pak JKA yang ngomong duluan ya.
Memang sosok ibu waktu itu memang yang terbaik menurut bapak dari pilihan lain. Terbaik lah sampai sekarang dia kan. Iya. Sangat super terbaik ya. Ini sampai ibu deh, Bu. Iya, Iya, nggak tahu kalau belakang saya ya. Kami sama-sama kuliah di Universitas Parahyangan, Katolik Parahyangan di Bandung. Saya angkatan 80, ibu angkatan 82. Ketemunya di situ. Ibu ini, anak, kalau gaulnya itu anak-anak orang atas. Orang atas. Konglomerat di zaman itu, Pak. Zaman itu anak direktur BUMN. Anak direktur BUMN. Kalau kita kan orang palai, orang dari Piaman. pasar ya. Tapi alhamdulillah ya, namanya juga magnetnya John Kennedy Ajus gitu. Si tawa si dinginnya lagi kan gitu. Alhamdulillah kami kemudian bertemu di kampus dan menikah tahun 88. Iya. Ibu seorang anak pejabat ya, nikah sama anak orang kampung gitu kan ya. Ibu ini dulu liburan 3 hari aja gitu kan ya, ke Jepang atau ke Jerman gitu kan. Karena ada adiknya di Jepang sekolah di Jerman kakak. Sementara kita ke Padang aja cari tiket susah gitu. Apa waktu zaman itu kan lebih liburannya mah 3 hari banting semua. Kita cari tiket ke Padang aja susah. Ya, tapi itulah. Tapi ibu ini rendah hati ya. Pertama rendah hati, tidak sombong, tidak melihat pergaulan. Mertua saya juga gitu. Saya kalau orang nanya sama saya, siapa idola saya? Bapak mertua saya idola. Ya, seorang pejabat, seorang ini disegani gitu kan ya. Tapi sangat-sangat mengayomi dan memperhatikan. Dan beliau tidak melihat, wah lu anak siapa, you anak siapa, apa. Tapi dia lihat mungkin wah ini anak suka fight lah, pekerja keras lah ya. Alhamdulillah kami nikah dari nol ya. Waktu nikah itu saya bilang ke istri saya kondisi saya seperti ini, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Beliau di Bandung itu tinggal di tahun 80 itu. Kalau masyarakat Bandung nggak tahu, ada yang nggak tahu rumah sakit perumahan Setrasari. Perumahan Setrasari itu di Setiabudi adalah perumahan mewah di kota Media Bandung. Nah itu ibu rumahnya di situ 13 kamarnya. Ya mungkin ada lebih. Nah, waktu nikah saya kontrakin rumah BTN. Rumah BTN asli BTN. Satu pun kami nggak ada bawa. Nggak ada bawa gitu ya. Kami tempat tidur pakai karpet meteran itu, terus di atasnya tempat kasur, beli TV bekas 14 in, ya kompor minyak yang biru itu loh, yang kalau ditiup gitu. Rumah Sari Jadi, namanya Rumah Sari Jadi itu perumahan Perumnas Sari Jadi, rumah BTN 36 ya, tipe 36 ya, 2 kamar. Terus pompa airnya pompa Dragon itu itu saya demi Allah itu rumah kami pertama sewa, saya ingat sewanya 275.000 setahun ya, tahun 89 itu. 275.000 setahun harga rumah sewanya itu saya. Dan pengalaman ibu ini seorang putri raja yang tiba-tiba dia ini mau kerja saya pompain dulu air. Pernah sekali ininya nggak mau padam, api kompornya nggak mau padam. Stres dia, saya ambil karung basah, saya tutupin gitu. Nah itu pengalaman itu. Alhamdulillah kami semangat hidup, alhamdulillah lama kelamaan terus karir kita lumayan ya. Ibu juga kemudian tamat sekolah ya. Setelah anak umur ya, jadi ibu juga kerja, saya kerja.
sama sekali kita tidak bergantung sama orang tua. Luar biasa. Ya, ibu pekerja keras juga, saya juga bekerja. Akhirnya di Bandung itu ibu kerja di pabrik tekstil, saya kerja di pertamanya di dealer mobil, kemudian di bank, ya. Nah, kemudian Ada nggak Pak, Ya, Ibu? Sesuatu yang berkesan di saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kan di momen Idul Ya. Fitri ini ada nggak yang paling diingat momen kesan atau apalah di saat bersama Bapak di era-era seperti itu? Ada Ya. masih kan? Nak? Paling berkesan sih pada saat ya boleh dibilang berkesan sih enggak ya, maksudnya karena pada saat pertama anak saya menikah aja, Nah, anak saya pertama menikah kan langsung dibawa ke SM. Itu ada suasana yang ke San Francisco ya. ya, jadi Francisco. wah ini kok suasana Lebaran tidak seperti ini lagi, apa dulu lagi gitu ya, yang dimana kita bisa berkumpul. Jadi nggak bisa tiba-tiba kan San Francisco kan jauh ya, Iya, gitu. jadi nggak bisa seketika kita mendatangkan atau kita datang ke sana kan nggak. Jadi itulah momen yang memang pertama kita agak shock dan sedih ya, tapi kita di satu sisi juga merasa merasa ikut bahagia aja untuk anak kami karena sudah mentas ya, untuk sudah bisa mandiri, belajar mandiri. Nah, itulah suasana itu yang boleh dianggap untuk pertama kali saya berasa bahwa kalau kita merencanakan tapi Allah yang menentukan ya. Jadi kita sudah men-set bahwa anak saya nomor 1 akan jadi penerus dari ayahnya, jadi pengacara di Indonesia, dan sudah menyiapkan kantor hukum misalnya kan, sudah disiapkan, tapi ternyata Allah berencana lain, ternyata dibawa oleh menantu saya ke sana. Tapi ya disitulah saya mengikhlaskan bahwa Dan bahagia. bahwa inilah memang jalan hidup, bahwa pada akhirnya kita kembali hanya berdua. Jadi sejak itu anak saya kedua menikah, anak ketiga saya yang bungsu ini juga sibuk jauh sudah kedokteran. sibuk kedokteran. Kami memang kedua, akhirnya kita memang Pulang mengikhlaskan. pokok ya. Jadi akhirnya pulang kita pokok. kembali modal. Pulang pokok. Nah, itu dari kesan pertama itu yang membuat kami jadi merasa ikhlas dan enjoy dan anggap senang aja. Di Jadi waktu yang dulu bersama-sama di waktu ya, masih kecil semuanya. tiba-tiba sudah Sekarang. memang sudah waktunya, kita memang Allah hanya menitipkan, kita hanya mengantarkan mereka. Oke. Itu aja. Lanjut dulu banyak, akhirnya sekarang berdua aja lagi. Ya. Dulu berdua, kemudian Ya. banyak, Sekarang sekali kembali berdua. Kurang-kurang aja lah berdua. Nah, bayangin rumah segede ini, Ya. kami tinggal berdua cuman ya. Sama di Bintaro juga. Sama di Mentaro dulu. Luar biasa perjalanan kisah yang dari Bapak JK dan Ibu Ita tentunya, Kari dulu hingga sampai sekarang juga menjadi seorang peti, dan masyarakat pada zaman ingin tahu ya. Siap. Seorang aja kita Siap. lahir di negara ima, kampung di ma, orang tua di ma, baru dulu kan Ya, peti mana? Ambo kurang kampung ya. Orang kampung, Kurang desa. orang desa. Ambo lahir namanya di daerah desa ada dulu Nagari Batu Gadang, Daerah Negari Batu Gadang, Sungai Garinggiang. Sungai Garinggiang. Ya. Sungai Ginggiang Bang. Sungai Inggiang. Sungai Ginggiang. Sungai Inggiang namanya. Sungai Ginggiang, bro. Ambo SD Ambo di sini. Sendiri situ. Ya, SMP Ambo SMP Sungai Garinggiang. Dan sampai kini Ambo masih sebagai ketua umum alumni sampai Sungai Sampai Nabi dah gitu. Sampai Ginggiang. SMP Sungai Garinggiang, SMA di SMA 2 Padang. SMA 2 Padang. Jadi memang abah emak itu walaupun kami orang kampung, ya abah itu mungkin sampai kelas 3 SD zaman sekolah ya. Tapi pengetahuannya ya anaknya supaya maju, ya itulah ya apa. Abah itu terkadang ambo 3 kali tanda tangan, 3 kali berubah itu ya. Jadi 3 kali ya Pak, kan 3 kali berubah. 3 kali berubah. Iya. Jadi abah itu seorang pengusaha, dia pengusaha karabie, sama. Tapi alhamdulillah abah ambo kok ya untuk ukuran Sungai Garinggiang ya lumayan lah. Dulunya punya pabrik minyak kilang, minyak goreng dari kelapa, dari kompra, ya.
sampai 3 pabriknya teh. Terus samping itu abah jo pengusaha bus antar kabupaten ya. Dulu busnya namanya KMS ya, kami sayo ya. Jadi ada sampai belasan loh mobilnya ya. Alhamdulillah lah. Tapi namanya pengusaha kan ada fluktuasi naik turun. Ambo berampe kan, adik kakak ya, adik kakak 2 produksi, 2 laki-laki ya. Yang produksi masih ada di Jakarta kini kan, sedang sakit ya. Nomor 2 lah ndak ada lah berpulang. Nomor 3 Ajo Wan itu kini di Bandung pensiunan Pusri, Insinyur Irwan Aziz ya, yang KP aku sampai ya. Kemudian ambo dari SMA ambo ke Bandung kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kenapa ambo masuk situ? Karena pada zamannya ambo Unpar itu adalah fakultasnya ya boleh katakan 5 besar di Indonesia, 5 top 5 lah di Indonesia fakultas hukum ya. Ada pepatah Minang bang, karantau madang dulu bapak bunga balon, atau bujang dulu di kampung pegunung balon. Kini seorang Jenderal Kennedy Aziz rasulnya di pegunungan negari, sudah minta pulang. Makanya yang membuat hati, yang menggerakkan hati seorang jemaah. Makanya waktu ambo safari Ramadan pertama kebetulan di Masjid Taqwa di Sungai Garinggea. Masjid Taqwa itu adalah musaji yang sehari-hari abah ambo ama lalu itu kalau ke rumah rumah nenek di Tanjung Alai. Jadi waktu kita lalu berhenti singgah semua saja itu. Abak majan awak mampus sembayang ngapus segala macam dia saja itu. Dulu waktu itu ya ambo terkena waktu ambo masuk tu auranya beda tu. Dulu ambo masuk sebagai anak kete, di bawah ada ayah, abak, mak gitu kan. Sembayang situ. Kini ambo masuk sebagai bupati dan disambut oleh masyarakat. Orang nomor 1 di Padang Pariaman. Tentu ada rasa haru gitu kan ya, rasa apa wak. Apalagi tentu ambo membawa nama baik orang Sungai Garinggea itulah yang ambo bertanggungjawabkan dunia akhirat. Gitu, alhamdulillah gitu. Nah, tadi sesuai pertanyaan tadi. Balik datang pulang menjadi seorang bupati, baru tahu kesibukan siapa yang tidak tahu kesibukan dari Aziz sebagai pengusaha juga sebagai anggota DPR RI. Sekarang mengamanahkan diri kembali ke kampung halaman bersama seorang ibu minta yang juga dibawa untuk membangun Padang Pariaman. Anak sibuk tuh, apakah mengawal berdua naik malam terus sebagainya. Apa yang menggerakkan hati mungkin, dan ibu juga seperti apa mendukung bapak itu bisa kembali. Ambo sangat bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ambo kepada Allah, ambo dipertemukan berdua. Walaupun ibu bukan orang Minang, adalah orang Bandung, tetapi ambo yakinkan masyarakat Padang Pariaman kecintaan beliau terhadap Padang Pariaman lebih sangat luar biasa. Tidak ada hitung-hitungannya terhadap ambo. Perlu ketahui ambo jadi bupati tidak ada sponsor. Kami jadi bupati tulang sampai karek kami artinya tidak ada kami tersandra dan itu tabungan kami selama kita bekerja dari pengacara, dari tabungan dan istri ambo sedikit pun tidak komplain, tidak keberatan, tidak nanti kembali nggak ada. Kita lillahi ta'ala kami berpikir apa lagi anak, alhamdulillah kami bangga anak-anak kami berhasil semua di Amerika. Kami di Amerika buat ukuran umurnya sudah lebih itu penghasilannya udah punya 2 rumah di sini, alhamdulillah gitu di San Francisco. Anak kami laki-laki juga alhamdulillah sudah berdiri, artinya dengan kemampuan dia sendiri gitu kan Anak yang nomor 3 Aisyah
sudah diwisuda dokter, sekarang lagi koas. Ya. Mau calon dokter. Ya, dokter UI lah, Head. Ya, alhamdulillah bangga kita kan, gitu lah ya. Nah, jadi ya kami apalagi, Head. Ya, kebetulan ya Padang Preman membutuhkan satu pimpinan yang katanya cocok dengan kami, gitu kan ya, cocok dengan kami. Ya, sekarang kami tidak ada lagi yang kita haruskan membangun Padang Preman ini, Kampung halaman. membangun kampung halaman. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, boleh dikatakan saya berangkat jam 6:30 pagi, jam 7 pagi saya sudah mendatangin kepada puskesmas, saya datangin rumah sakit, saya datangin ya kantor-kantor yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, saya datangin ya, bikin senang Kabupaten Padang Preman, masyarakat Kabupaten Padang. Jangan bikin susah masyarakat Kabupaten Padang Preman. Layani dengan baik, dengan senyum, dengan ramah tamah, apalagi rumah sakit, orang rumah sakit itu ya, kita sambut dia dengan baik, kita layani dengan baik, kita bertutur sapa dengan santun, itu sudah 50% obat, ya, 50% obat daripada dilayani dengan judes, dengan apa, itu tambah orang bukannya tambah sembuh, tambah sakit dia, gitu kan. Baik, tahan dulu Pak. Ya. Nanti kita juga akan bertanya sama Ibu ini, Padang Preman bagi Ibu sendiri seperti apa? Rumah sendiri kah atau seperti apa? Tapi jangan kemana-mana dulu Bu, tahan dulu sebentar. Pemirsa Warna TV yang di rumah, tentunya kita akan masih bincang-bincang menarik bersama Ajo JKA atau Bapak John Kennedy Aziz, Bupati Padang Preman beserta Ibu, yang tentunya ini sangat menginspirasi. Banyak pengalaman-pengalaman beliau, perjuangan, karir dan sebagainya, tentunya menginspirasi. Pemirsa di rumah, tentunya kita masih dalam program Salam Rayo, dan tentunya kini kita masih bersama seorang Bupati Kabupaten Padang Preman yang tentunya Patang baru 25 hari menjabat sebagai Bupati, yang luar biasa, lebih 25 hari ini padat. Kalau bulannya kami masuk tanggal 3, Head. Masuk tanggal 3. Kini tanggal 28. Iya, maksudnya dan tentunya tanggal 1 ini. tanggal 1 ini Tanggal 1 ya. Ada tentunya di hari ini kok lah luar biasa keberkahan. Keberkahan ya Bu ya, Ya. keberkahan dilantik memulai amanah ini, dan juga momentumnya di awal Ramadan. Nah, ini luar biasa Pak, berkah mudah-mudahan Pak. Amin. Amin. Dan tentunya kemarin pulang retreat. Jadi Pak tentara latihan parang di situ tuh. Nih semangat banget. Kalau tidak semangat, Nih, jadi satu. mulai. Ini yang Bapak. Inilah kecintaan seorang istri terhadap suaminya. Istri saya Nita. Ya, Jadi ketika Ambo pulang dari retreat. kan pas tanggal 28 kan, 28 Februari, tanggal 1-nya kan puasa. Ambo di WhatsApp sama beliau, ayah, ya istri Ambo kan suka baca ya, kita mungkin baca kisah Rasulullah, ya dia, beliau baca lihat di WhatsApp, Ambo masih apa dia, Ayah, perjalanan ayah seperti jadi bupati hampir mirip dengan perjalanan Rasulullah. Gitu kan ya. Mau baca panjang ceritanya, tapi kesimpulannya Rasulullah pertama kali mendapatkan firman Allah dalam Al-Quran adalah di bulan puasa, Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan sebagai legalitas Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Ambo mendapatkan SK bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan lo. Ya. Jadi Kisah itu Pak. sama ende. Inspirasi. Ya, jadi dan ini menjadi inspirasi aku. Ya. Waduh. Memang terlalu besar sih ya, terlalu Tidak bisa dibanding. tidak bisa dibandingkan, tetapi mengibaratkannya kan boleh. Boleh. Ya, sebagai Inspirasi motivasi, kita. sebagai motivasi hidup. Iya, Gitu kan. musik. Pertama itu ya. Yang kedua, ya, Rasulullah perang Badar juga di bulan Ramadan. Ambo menganggap Ambo perang Badar juga di bulan Ramadan ya. Kenapa? Kami efisiensi ya. Dia berjuang. Berjuang, kita kan berjuang. Dia berjuang. Nah, berjuang di bulan Ramadan, gitu kan. Dia dimulai dengan bulan Ramadan. Nah, ini semangat Ambo. Nanti Ambo catat. Oke. Yang ketiga, Rasulullah membebaskan Ka'bah
dengan kafir Quraisy Ya. juga bulan Ramadan. Ramadan. Gitu kan dia mengabarkan lalu itu gitu kan. Ya Allah, ini hanya untuk memotivasi diri ya, mudah-mudahan lah gitu kan. Ini adalah pengibaratan saja gitu ya. Jadi dengan dilantiknya Ambo sebagai bupati, kemudian Ambo memulai rapat pleno pertama dengan kawan-kawan di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman adalah pada tanggal 3 bulan puasa itu ya. Kita mulai dengan hidup baru, dengan kondisi baru, dengan suasana baru ya. Ambo menganut ya Hen ya bidua lalu Kambang Betawi ya, dia ada pantunnya ya. Ama-ama pai kalawi ya dia pai kalawi membelikan bidua lalu Kambang Betawi, mari kita bangun kini Pariaman. Gitu. Itu. Ada lupa. Pokoknya apa? Bu. Di bawah apa atau di bawah apa ke Padang Pariaman nih Bu? Bagi Bu sendiri Padang Pariaman ini sudah seperti apa? Ini jauh Bu dari Bandung. Jadi boleh dibilang bahwa saya tuh anak yang karena ayah saya berdinas di perkebunan gula, kan berpindah selalu tempat. Sedangkan saya sendiri lahir di Jakarta, ya. Orang tua bapak orang Banten, ibu orang Garut. Tapi kami tidak pernah selama masih dari lahir itu tinggal lama di Jawa Barat. Oh gitu. Karena selalu tinggalnya adalah di Jawa Tengah. Oh iya. Seperti itu sampai akhirnya ayah saya pensiun di Solo terakhir. Nah, mengenai bagaimana kecintaan saya dibawa sama Ajo ke sini, saya tuh sebetulnya pecinta dari etnis, kemudian wastra, budaya, adat, itu saya memang menyukai Indonesia, dimanapun saya berada. Jadi saya selalu mengulik, kemudian saya selalu lebih suka saya memakai batik atau memakai apapun yang berbau buatan Indonesia. Saya boleh dikatakan memang berjiwa traveling. Saya sering jalan-jalan keluar, justru malah makin membuat saya, walau bagaimanapun indahnya di luar, tapi tetap saya cinta sama Indonesia. Karena apa? Sebetulnya Indonesia itu lebih unik, karena saya sehari-hari sebetulnya saya lebih suka memakai kain. Dan kebetulan saya di Jakarta pun saya bersama Ketua Umum Ibu Yanti Rangga adalah di bidang warisan budaya Indonesia, di mana organisasi itu adalah organisasi yang melestarikan budaya seluruh Indonesia, baik dari wastra, kuliner, apapun yang berbau Indonesia. Nah, sejak dibawa ke Ajo, jadi bukan sejak dibawa Ajo, memang pada saat menikah pun kan saya sudah dari tahun 88 kan sudah tahu Padang Pariaman, sudah mengenal. Jadi mengenal budayanya, mengenal adat istiadatnya, dan mengenal kulinernya. Tunggu dulu Bu. Ya. Sebentar Bu. Berapa Ibu dulu beli Ajo? Dulu boleh terus terang atau nggak usah terus terang? Jadi gini ceritanya. Jadi dulu orang tua saya itu berjiwa besar. Pada saat itu saya bilang kan kita harus melamar nih ceritanya, ya kan? Jadi pada saat itu saya bilang sama ayah saya, Pak nggak usah deh Pak, nggak usah saya nggak jadi menikah dengan Ajo, nggak menikah jadi John, nggak apa-apa ya Pak. Ya Pak, kita cari yang lain. Nggak cuma John aja, mungkin jodoh saya yang lain. Saya bilang begitu karena saya berpikir, waduh, saya sudah sudah melamar, sudah masih ada lagi adat yang satu lagi itu. Ini kita nggak kurang akal. Tapi bijaksananya ayah saya adalah nggak apa-apa Nita. Setiap adat, setiap budaya itu punya keininya masing-masing. Jadi kita ikuti saja selama memang ayah saya bilangnya adalah selama itu baik gitulah, dan itu kita tetap
mengangkat kita menghargai setiap budaya masing-masing, setiap adatnya. Jadi saya meminta tolong, jadi kita berkompromi dengan Mak Tua waktu itu, Mak Tua Sani yang tinggal di Bandung, Kakak Abah saya. Kakak Abah. Jadi kemudian mereka melamar dulu ke kami. Jadi orang tua saya nggak tahu bahwa ini keluarga dari John ngelamar. Padahal orang tua Ajo, Abah, Mama nggak tahu kalau melamar itu, tidak tahu. Jadi kita akalin bahwa ayah saya tahu bahwa ada perwakilan dari laki-laki datang. Jadi dia pikir saya tidak melamar duluan, ya kan? Nah, tapi orang tuanya Ajo, Abah, Ama kan nggak tahu. Taunya kami yang melamar ke sana. Kebetulan ayah saya punya sahabat nama orang Padang, orang Minangkabau, orang Kampung Dalam, namanya Musa Pangai. Pak Musa Pangai inilah yang menjembatani kami. Jadi kan ayah saya tidak mengerti bahasa Minang. Jadi kita bilang sama Pak Musa jangan bilang ya sama Bapak kalau ada di sini begini, kasihan nanti Bapak. Tenang katanya. Nanti Om yang beresin katanya. Jadi Pak Musa bilang ke Bapak, tapi John Bapak akhirnya tahu. John yang lama. Tapi orang tuanya John tidak tahu bahwa kita yang melamar duluan. Gitu. Jadi kita akan ini kita dengan kompromi itu kami datang semua ke Padang Pariaman, ke Sungai Gerinjang. 5 mobil ya. Nah, 5 mobil termasuk ayah saya, ibu saya, tante, om, semuanya ikut semua. Itu proses sudah selesai. Sudah selesai. Ayah saya tidak tahu. Sampai akhirnya memang tidak tahu ada proses adat beli membeli itu kan. Jadi orang tua Nita juga nggak tahu. Yang pertamanya orang tua saya juga nggak tahu. Kata itu yang kedua. Jadi setelah tiap mana nonton gini ke Sungai Gerinjang. Itulah jadi itulah Bu. Itulah Bu. Karena tentunya kok berkanda. Semuanya kan kita hargai. Dengan kita menghargai daripada kita melawan orang tua, kita tidak diberkahi. Lebih baik kan kita berkompromi. Siapa keluarga yang bisa kita jadi penengah? Kan mungkin itu ya. Dari riwayat cerita dari pengalaman kami itu bisa kalau membeli Bu zaman itu mahal tuh Bu. Karena kan sudah menjadi sarjana ya. Dia waktu terjadi proses melamar itu, dua di bawah tabir. Di bawah tabir, di bawah pelaminan. Di bawah pelaminan. Ya tabir di kasur gitu kan. Pak Musa bawa orang yang persambahan, disambut persambahan, dibunyian itu, dibunyian angkonya gitu. Tapi nggak ngerti Bapak ya, nggak ngerti Bapak ya. Bapak tahu, akhirnya beliau tahu gitu kan. Iya nggak apa-apa katanya. Waktu itu istri saya nggak ikut, ibu nggak ikut. Jadi yang datang hanya perwakilan dari, yang datang Bapak, Mak, paman-paman ada. Dan kebetulan Bapak itu pingin jalan darat kan mulai bagus waktu itu. Pingin sekalian lah liburan, mampir di Jambi, mampir di Palembang. Berhenti nginap, piknik sekalian. Menikmati perjalanan dari mana? Tapi mau belinya mahal, mau belinya murah, penting udah beruntung kan Bu. Nggak tahu, beruntungnya dia atau saya? Beruntung semua lah. Beruntung semua. Oke, kita masuk lagi Pak. Ini kan baru pulang retreat, lantik dan sudah menjalani selama 1 bulan Ramadan. Banyak mungkin selama Ramadan kita berkeliling, safari Ramadan, mengunjungi masjid, musola yang selama Ramadan kan tentunya. Mungkin ada sekitar 16-17 masjid deh. Harapan masyarakat Pariaman sekarang, yang Padang Pariaman sekarang yang tentunya dari keliling Bapak di Padang Pariaman, apa yang mereka inginkan dari seorang Zaid Khalil Aziz, pemimpin mereka yang baru ini, kira-kira yang banyak harapan masyarakat kita Pak? Luar biasa harapan masyarakat itu sangat berat di kami gitu lah ya. Pertama banyak yang harus kita selesaikan di Padang Pariaman ini. Seperti apa yang selalu saya sampaikan
Pertama, banyak jembatannya yang putus. Infrastruktur, Infrastruktur ya. Itu harus kita tangani secepat mungkin. Banyak jalan yang putus, kalau ke Sungai Gringging itu banyak yang longsor, yang apa-apa. Hampir kalau itu tidak tertangani secara baik, itu akan putus hubungannya, terisolasi itu masyarakat beberapa daerah. Yang ketiga, banyak irigasi masyarakat persawahan yang rusak sehingga menurut data-data gitu kan, dari 100% ya persawahan kita itu yang bisa ditanami itu mungkin sekitar 50-an%. Sebagian besarnya juga rusak. Itu harus kita tangani. Dan permasalahan banjir ya, 5 hari yang lalu, 4 hari menjelang berbuka puasa ini, menjelang Lebaran, saya alhamdulillah dapat dukungan dari Kodim ya, dari Kapolres, dari beberapa perusahaan besar di Kabupaten Padang Pariaman, Statika dan HKI. Kita survei di Batang Ulaan untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan banjir. Ya, kami insya Allah nanti tanggal 19-20 kita akan gotong royong Sebab apa? Prinsip saya nggak mau duduk, saya nggak mau menunggu Kita harus bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan Kita lakukan. Saya nggak mau diam gitu lah ya. Saya bergerak terus gitu ya, untuk mengatasi permasalahan masyarakat itu ya. Kalau kita nunggu anggaran dari pusat, apalagi dengan situasi efisiensi sekarang, kapan kita dapat gitu kan ya. Dan saya yakin, dan ternyata memang gitu ya, Batang Ulaan itu harus yang banyak yang sungai itu pohon-pohon sudah masuk ke dalam bahkan dari pinggir sini, pohon dari pinggir sini, pohon dari pinggir sini, ini hampir bertemu pendangkalan ya. Ini hampir bertemu ya. Terus ada juga sungai itu yang terlalu berputar-putar. Nah, ini nanti ada langkah kita lakukan di sudet, dipotong arus. Ada juga di muaranya itu sudah tertutup muaranya itu karena ada pasimelo. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Nah, mana lagi pelayanan berobat masyarakat ya, yang selama ini mungkin tidak terfasilitasi dengan baik. Itu juga kami lakukan. Jadi prioritas utama kita juga. Prioritas utama kita ya, kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat gitu terus juga kita lagi menyusun bagaimana kita meningkatkan PAD kita, pendapatan asli daerah kita karena apa? Saya akan berupaya sekarang ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman ini dengan pusat sangat tinggi dan hanya seolah-olah dana itu dari pusat aja ya, dan kita bersyukur, seharusnya masyarakat Padang Pariaman bersyukur ya, karena ada bandara di Kabupaten Padang Pariaman. Dan alhamdulillah saya undang seluruh stakeholder di bandara itu, saya undang dari GM Angkasa Pura, GM kepala otorita bandara, terus kepala perwakilan airline, semuanya saya undang di sini. Kita berbagi di sini apa yang kita bisa lakukan untuk Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah mereka support saya di luar dugaan saya ya. GM apa Pak John butuh apa? Dia menyediakan spot-spot untuk UMKM di situ. Dia menyediakan Pak John nanti UMKM itu silakan dipasang tapping box. Tapping box untuk makan kuliner itu. Nah itu kan, itu kita luar biasa Ada laporan dari masyarakat nih Pak, informasi yang kami terima dari masyarakat, kabarnya Pak Jan Kennedy Aziz untuk sementara saat ini nggak usah lah pakai mobil dinas baru, betul itu Pak? Iya waktu itu saya habis sholat malam ya, saya ingat bagaimana kita prihatin ya terhadap anggaran daerah. Dan saya melihat mobil
mobil saya, mobil dinas saya gitu kan masih bagus lah. Iya. Ya, Mobil kan? dinas yang ada Ya, mobil dinas yang ada sebelumnya itu masih bagus, masih oke lah gitu kan ya. Besoknya setelah saya sampai di kantor, saya panggil Pak Wabub. Pak Wabub, mobil you gimana kondisinya? Masih bagus Pak. Dia kan beliau dapat 2, ya mobil lapangan sama mobil ini. Pak Wabub mau nggak? Karena memang anggaran kita terbatas gitu kan ya. Prihatin ya. Prihatin. Kita mobil kami sudah dapat anggaran Pak. Ada anggaran untuk beli mobil dinas baru. Kita bisa digeser kan anggaran yang itu lain, untuk kebutuhan yang lebih penting gitu. Mau nggak kalau seumpamanya kita tunda dulu lah berapa tahun untuk beli mobil? Oh Pak, oleh oleh karena itu saya sampaikan ke Pak Sekda, Pak, kami mobil fasilitas dinas kami nanti aja kita beli. Jadi kita pakai memanfaatkan mobil yang sudah ada aja. Oke lah. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Banyak sekali ceritanya. Kalau cerita ini masih panjang sebenarnya. Masih. Belum lagi tradisi. Jangan lupa minum hand. Iya, Betul, belum tadi Iya. ceritakan tentang kecintaan. Kenapa saya bisa tiba kecintaan? Iya. Kulinernya di Padang. Itu Kenapa? kita mau cerita itu sebentar. Nah. Belum lagi kita cerita tentang Iya. apa makanan khas biasa kesukaan keluarga jika bersama Ibu Dita di momen Lebaran. Apakah ketupatnya sebagainya? Beko makan di belakangan. Nah, Siap. ada juga ini Gulai. katupe Gulai toco. Gulai toco, gulai paku. Ada ketupat gulai toco, Iya. jangan dan sebagainya. Ya, aman Ed. Iya. Ah. Udah bisa masak buat masakan Minang dikit-dikit. Hen, Bo belum Hen. Nah, ini itu perlu bisa masak. Hen, ibu ini masak juara Hen. Orang. Juara. Dulu waktu kami masih tinggal di Bandung Hen, bulan puasa juga nggak salah. Saya pengen makan sate. Saya bilangnya masak sate Hen. Sate paling. Masak sate. Ada resep. Kita coba. Oh, ada. Di Amerika kami Hen. Di Masak. Amerika kan. Kan nggak ada yang bantu kalau di luar negeri. Iya. Jadi kita kan harus masak. Iya. Jadi kalau di rumah anak saya masak. Iya. Masak pagi, siang, sore. Dia masak. gulai santan balado, Iya. goreng ikan balado. Balado. Kami dua-duanya maaf ya kalau apa, kami pecinta jengkol dan pete ya. Dan nasi. Dan nasi. Bukan pecinta, Pak. Tradisi lagi tuh. Kalau istri saya masak gulai jengkol luar biasa, enak ya. Hilang tradisi Bandung ya, Pak. Iya. Jengkol itu dicinta juga sama orang Bandung, tapi dia digoreng sama disemur. Apa tadi? Iya, disemur sama digoreng. Disemur sama digoreng gitu. Sama. Jadilah mendarat daging. Masakan Minang ya, Pak. Cuma saya anak-anak saya nggak ada yang suka. Kakak suka ya? Oki suka di Amerika Aisyah suka. suka. Oke, mungkin karena waktu batasi nih Pak. Siap. Sedikit mungkin dari Ibu dulu. Masyarakat perantau kita datang hari ini di momen yang hari Idul Fitri ini, apa harapan kita yang mau Ibu sampaikan ke seluruh sanak kita yang pulang kampung ke Padang Pariaman hari ini? Mungkin bisa sampaikan sesuatu ini, Bu. Untuk para perantau yang akan pulang ke kampung, Yang sudah datang. yang sudah datang, selamat datang dan selamat menikmati dari mulai sambutannya, kemudian kulinernya di Padang Pariaman ini. Jadi tolonglah belanjakan sedikit dari uang yang dibawa pulang ke sini, semoga bisa membawa berkah buat masyarakat di sini. Terima kasih. Oke, jangan sedikit, banyak-banyak lah. Banyak. Kalau bisa kasih orang tua, Iya. family. Karena yakin Bu, perantau Piaman nih Bu, sampai kemanapun ada Bu, Amerika, di mana ada semuanya. Piaman nih bekerja keras luar biasa perantaunya. Ajo kita ini, ajo. Siap. Ajo kira-kira. Ya. Oh, jika sedikit di momen Idul Fitri ini tentunya sebulan terakhir kita juga sudah mempersiapkan kedatangan perantau dengan beberapa infrastruktur dan sebagainya. Kita sudah berbuat jelang perantau datang. Sekarang mungkin apa yang Ya, untuk Nusana Ambo yang sudah datang di Padang Pariaman,
tentu saja kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Padang Pariaman. Sama dengan Ibu tadi sampaikan, selamat bersilaturahim, melapih taraga, melapih kangen-kangenan dengan dusana, dengan orang tua, dengan ama, dengan abah, dengan mandeh, dengan kemenakan-kemenakan lain-lain. Kita bangun sama-sama Kabupaten Padang Pariaman. Mohon doa dari dusana semua, ya. Mudah-mudahan Padang Pariaman ini kita dimudahkan, dilancarkan Allah untuk membangunnya. Dan sama ya seperti tadi, kunjungin, ternyata daerah kita ini banyak bagus-bagus ya. Nyarai ya, Pantai Arta, Sungai Limau, Gunung Bukit Siriah, Nyarai, Lubuk Aluang, Tiram, Pantai Tiram, itu luar biasa. Semuanya bagus-bagus ya. Kunjungi ya tempat-tempat wisata kita itu, sampahnya dirapikan. Dan jangan lupa satu lagi, diupload, dipublish, diposting, dipromosikan, ya. Semoga Padang Pariaman ini semakin dikenal, ya dikenal. Kalau ada baju-baju Padang Pariaman, beli, pakai nanti di kota-kota Jakarta. Saya ada pernah Pak Jenius Umar, mantan wali kota Pariaman, kasih baju saya Pariaman waktu saya ke Amerika. Turun dari bandara, itu baju itu lomba triathlon itu ya, lomba triathlon itu. Itu saya ditanya sama bule-bule, ini di mana, kata Jakarta. Ini di Sumatera, di Indonesia gitu kan, dia karena ada lomba itu. Jadi jangan malu kita pakai baju mereka. Kita justru bangga menjadi warga atau masyarakat atau turunan Kabupaten Padang. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Terima kasih Pak Zulkarnain Aziz, Pak Bupati, bersama Ibu Bupati Bunita. Terima kasih sekali sudah memberikan waktu yang luar biasa pada momen Hari Fitri ini. Mudah-mudahan ini semangat kita bersama masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, bersama seorang Zulkarnain Aziz, bersama Bunita dan bersama Bapak Wakil Bupati Warman Hidayat, bersatu kita membangun Kabupaten Padang Pariaman yang lebih hebat, lebih maju, dan tentunya Padang Pariaman dikenal karena turun dari pesawat selamat datang di Kabupaten Padang Pariaman. Iya, dan tentunya mudah-mudahan ini harapan kita ke depan, mudah-mudahan Kabupaten Padang Pariaman ini lebih hebat lagi.